Soal yang pertama, diketahui sebuah persamaan XY kuadrat tambah X pangkat 3Y sama dengan sin X minus cos Y. Dan turunan dari Y dinyatakan sebagai Y aksen sama dengan minus MY X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang cos X per NXY tambah X pangkat 3 minus sin Y. Maka tentukan nilai M kurang N. Soal yang pertama, kita akan mencari turunan fungsi implisit dari sebuah persamaan XY kuadrat ditambah X pangkat 3Y sama dengan sin X minus cos Y. Turunannya dinyatakan dalam bentuk Y aksen sama dengan minus MY X kuadrat tambah Y kuadrat minus cos X per NXY tambah X pangkat 3 minus sin Y. Pada waktu mencari turunannya, kita akan menggunakan rumus turunan hasil kali. Di sini adalah U dikali V. Tambah hasil kali lagi U dengan V. Maka apabila U dianggap sebagai X, maka U aksen atau turunannya adalah 1. Sedangkan Y kuadrat dianggap sebagai V, maka V aksen atau turunannya adalah 2Y kali Y aksen. X pangkat 3 dianggap sebagai U, maka turunannya U aksen adalah 3X kuadrat. Sedangkan Y dianggap sebagai V, maka V aksen atau turunannya adalah Y aksen. Maka akan kita lakukan diferensial atau turunan dari setiap bagian. Turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen dari bagian pertama, lalu ditambah U aksen V plus U V aksen dari bagian kedua. Turunan dari sin X adalah cos X. Turunan dari cos Y adalah min sin Y, dan di sini adalah pengurangan sin Y dikali Y aksen. Kita masukkan semua data. Di sini sudah ada U aksen dikali V, 1Y kuadrat, tambah U V aksen, X dikali 2Y Y aksen, tambah U aksen kali V, 3X kuadrat Y, tambah U V aksen. Berarti X pangkat 3 dikali Y. Lalu kita sederhanakan cos X, min ketemu min jadi plus sin Y kali Y aksen. Berikutnya kita kumpulkan suku sejenis yang mengandung Y aksen. 2XY Y aksen tambah X pangkat 3 Y aksen ke ruas kiri menjadi minus sin Y aksen sama dengan pindah ke ruas kanan jadi minus 3X kuadrat Y. Ini sukunya juga pindah ke ruas kanan jadi min Y kuadrat, lalu ditambah cos X. Kita faktorkan Y aksen dikali 2XY tambah X pangkat 3 minus sin Y. Ruas kanan kita faktorkan negatif 1 dalam kurung 3YX kuadrat tambah Y kuadrat minus cos X. Lalu kita lakukan pembagian ruas kanan dibagi dengan 2XY tambah X pangkat 3 minus sin Y. Dari sini kita sudah mendapatkan bentuk yang diinginkan dari turunan Y. Sehingga kita dapatkan nilai M yaitu 3 dan nilai N adalah 2. Tentukan nilai dari M kurang N. 3 kurang 2 sama dengan 1. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 3. Ketika diketahui fungsi fx sama dengan akar dari 2x kuadrat tambah 1, maka tentukan nilai dari limit h mendekati 0, f dalam kurung 2 tambah 3h, kurung tutup, dikurangi f2 per h. Turunan bila dinyatakan dalam bentuk limit f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx per h.
kita harus mencari nilai dari limit H mendekati 0 dari F dalam kurung 2 plus 3H minus F2 per H. Di sini kita perlu H dengan H sama, maka di sini kita perlu 3H biar sama dengan di atas. Bagi 3 dan dikalikan 3. Sehingga bentuknya bisa dinyatakan sebagai 3 F aksen 2. Diketahui fungsi fx sama dengan akar dari 2x kuadrat tambah 1. Bagian di bawah tanda akar kita misalkan sebagai u, yaitu 2x kuadrat tambah 1. Maka du per dx atau turunan u terhadap x atau u aksen kita hitung dengan cara pangkat dikalikan koefisien menjadi 4x, pangkat dikurangi 1, 2 kurang 1 adalah pangkat 1. Khusus bentuk akar kita akan menggunakan rumus turunan, yaitu u aksen per 2 akar u. Maka u aksen tadi sudah kita cari 4x per 2 kali akar u, di sini semuanya kita salin ulang. 2 akar 2x kuadrat plus 1. Kita diminta menghitung 3 kali f aksen 2. Maka 3 kali 4 kali 2 per 2 akar 2 kali 2 kuadrat tambah 1. 3 dikali 8 per 2 akar 9. 8 bagi 2 adalah 4. 3 dibagi 3 bisa dicoret, hasilnya 1. Sehingga jawaban yang kita temukan adalah 4. Pilihan yang benar yaitu E. Pada soal nomor 4 diketahui sebuah fungsi parameter dalam alfa dengan X sama dengan A sinus pangkat 3 alfa dan Y sama dengan A cos pangkat 3 alfa. Maka tentukan turunan fungsi parameter tersebut dinyatakan dalam dy per dx. Soal nomor 4 adalah fungsi parameter di mana X dinyatakan sebagai A sinus pangkat 3 alfa dan Y dinyatakan sebagai A cos pangkat 3 alfa. Kita akan cari turunan X terhadap alfa. Pangkat dikalikan koefisien menjadi 3A, sinus alfa pangkat diturunkan 1 jadi pangkat 2, kemudian turunan dari sin adalah cos. Jadi dx d alfa kita dapatkan 3A sin kuadrat alfa cos alfa. Lalu kita akan buat turunan Y terhadap alfa. dy d alfa sama dengan pangkat dikalikan koefisien menjadi 3A. Cos alfa tetap sama, pangkat diturunkan 1 jadi pangkat 2. Lalu turunan dari cos adalah min sin alfa. Minnya sudah ke depan. Sehingga kita dapatkan dy d alfa menjadi minus 3A cos kuadrat alfa sin alfa. Yang ditanya adalah Y aksen, berarti dy per dx. Lalu kita akan gunakan dalil rantai. Dy per dx didapat dari dy d alfa dikali d alfa per dx. Ini sama saja seperti tercoret d alfanya, lalu kita dapatkan dy per dx sama dengan Y aksen. Kita masukkan dy d alfa sudah ada, yaitu min 3A cos kuadrat alfa sin alfa. Sedangkan d alfa dx adalah kebalikan dari pernyataan ini, maka ini menjadi penyebut 3A sin kuadrat alfa cos alfa. Di sini 3 alfa tercoret, sin kuadrat tercoret 1, cos kuadrat tercoret 1, lalu faktor yang tersisa adalah minus cos alfa per sin alfa, dan cos per sin disederhanakan menjadi kotangen alfa. Minus kotangen alfa, jawaban yang benar adalah D. Pada soal nomor 5 diketahui fx sama dengan secant pangkat 4 gx, dan diketahui
GA sama dengan pi per 3, sedangkan G aksen A sama dengan pi. Jika f aksen X adalah turunan dari fungsi fx, maka tentukan f aksen A. Soal nomor 5 adalah turunan trigonometri. Diketahui fx sama dengan sekan pangkat 4 dari gx. Diketahui GA sama dengan pi per 3. Turunan dari G pada A, yaitu G aksen A sama dengan pi. Yang ditanya adalah F aksen A. Kita akan ingat rumus turunan untuk sekan pangkat NU, yaitu turunkan dulu pangkatnya. Ya, artinya dikalikan koefisien di depan, berarti 4 kali 1 yaitu 4. Sekan GX, pangkatnya turun 1, jadi pangkat 3. Kemudian kita turunkan sekan menjadi sekan tangan, yaitu sekan GX, tangan GX. Setelah diturunkan sekan, maka kita turunkan GX menjadi G aksen X. Jadi proses penurunan fungsi trigonometri berpangkat dari suatu fungsi aljabar adalah turunkan pangkatnya dahulu, 4, sekan pangkat 3, turun 1, masih dalam bentuk aljabar GX. Kemudian turunkan sekan, fungsi trigonometri sekan menjadi sekan tangan, masih dalam fungsi aljabar GX. Setelah itu terakhir baru diturunkan fungsi aljabarnya, jadi G aksen X. Oke. Yang ditanya adalah F aksen A. Kita ganti semua X menjadi A, yaitu 4 sekan pangkat 3 GA, sekan GA, tan GA, G aksen A. Sudah diketahui GA adalah pi per 3, kita ganti GA menjadi pi per 3, dan G aksen A sama dengan pi. Pi per 3 dalam radian sama saja dengan 180 derajat dibagi 3 atau 60 derajat. Di sini juga sekan 60 derajat dan tan 60 derajat. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Maka kita hitung cos 60 sama dengan setengah, berarti sekannya adalah 2. Oke, 1 per cos pangkat 3 60 derajat. Sekan itu kebalikan dari cos, berarti 1 per cos 60 derajat kali tan 60 derajat dan dikali pi. Lalu kita dapatkan 4 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 dikali tan 60 derajat adalah akar 3 pi. Hasilnya yaitu 64 akar 3 pi. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 6. Diketahui fungsi fx sama dengan E pangkat 2x sin 4x. Dan fungsi gx sama dengan E pangkat 2x cos 4x. Maka tentukan turunan dari f dot g dari 0. Soal nomor 6 tentang turunan dari eksponen. Diketahui fx sama dengan E pangkat 2x sinus 4x. Ini adalah bentuk perkalian, maka kita akan pisahkan menjadi U dikali V. Jadi dimisalkan U sama dengan E pangkat 2x, maka turunan dari E pangkat 2x adalah tetap E pangkat 2x, lalu diturunkan 2x, yaitu 2. Maka U aksen kita dapat 2 E pangkat 2x. Jadi 2 yang depan adalah turunan dari pangkatnya, karena pangkatnya dalam bentuk aljabar. Sedangkan bagian kedua kita misalkan sebagai V, yaitu sin 4x, di mana V aksen turunan dari sin adalah cos 4x. Kemudian turunkan fungsi aljabarnya, turunan dari 4x yaitu 4, sehingga V aksen adalah 4 cos 4x. Jika dihitung F0, kita ganti X menjadi 0, E pangkat 0 adalah 1, sinus 0 adalah 0, sehingga F0 hasilnya sama dengan 0. Nah, turunan dari F yaitu F aksen X, kita gunakan rumus U aksen kali V ditambah U V aksen. Berarti 2 E pangkat 2x dikali sin 4x ditambah
E pangkat 2X dikali 4 cos 4X. Kita faktorkan E pangkat 2X, faktor yang sama di luar, lalu faktor sisanya adalah 2 sin 4X ditambah 4 cos 4X. Jika dihitung F aksen 0, berarti E pangkat 0 dalam kurung 2 dikali sinus 0, yaitu 0, tambah 4 dikali cos 0, sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 dalam kurung 0 tambah 4. Maka F aksen 0 sama dengan 4. Lalu diketahui fungsi yang lain, Gx sama dengan E pangkat 2X cos 4X. Kita perlakukan lagi sebagai hasil kali antara U dan V. U adalah E pangkat 2X. Turunan U terhadap X atau U aksen sama dengan tetap E pangkat 2X. Lalu turunkan bentuk aljabar yang ada di pangkatnya, yaitu 2. Sehingga U aksen sama dengan 2 kali E pangkat 2X. Lalu V, kita ambil bagian belakang. V sama dengan cos 4X. V aksen adalah turunan dari cos, yaitu min sin 4X. Turunan dari 4X yaitu 4. Ya, jadi turunkan trigonometrinya, cos menjadi min sin, lalu turunkan bentuk aljabarnya, yaitu 4. Sehingga V aksen menjadi min 4 sinus 4X. Jika dihitung G0, berarti X-nya diubah menjadi 0. E pangkat 0, cos 0, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Turunan dari G atau G aksen, X kita akan hitung menurut rumus turunan hasil kali U aksen V ditambah U V aksen. 2E pangkat 2X cos 4X ditambah E pangkat 2X dikali min 4 sin 4X. Kita faktorkan, ada faktor persekutuan E pangkat 2X keluar dari kurung. Di dalam kurung 2 cos 4X dikurang, karena ini minus, 4 sin 4X. Lalu G aksen 0, berarti kita ganti X-nya menjadi 0. E pangkat 0 itu adalah 1. 2 dikali cos 0 berarti 2 dikali 1 dikurang 4 kali sin 0 berarti 4 kali 0 adalah 0, sehingga 1 dikali 2 maka G aksen 0 jawabannya 2. Yang diminta adalah nilai dari F dot G aksen 0, turunan dari F kali G, fungsi dikali fungsi. Maka kita perlakukan sama dengan UV, yaitu U aksen V, maka F aksen kali G ditambah U V aksen, F dikali G aksen, dan semuanya untuk titik tertentu yaitu 0. F aksen 0 sudah dihitung 4, G0 tadi adalah 1, dan F0 ada di sini sama dengan 0, G aksen 0 sama dengan 2, maka 4 ditambah 0 hasilnya 4. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 8, diketahui Y sama dengan akar dari 5X tambah akar dari 5X tambah akar dari 5X ditambah dan seterusnya. Maka tentukan turunan dari Y atau Y aksen sama dengan berapa. Soal nomor 8, fungsi dalam bentuk akar rangkap. Y sama dengan akar dari 5X tambah akar dari 5X tambah akar dari 5X tambah dan seterusnya. Tentukan turunan dari fungsi Y atau Y aksen sama dengan berapa. Kita akan tulis bentuk sederhana. Karena akar dari 5X tambah dan seterusnya akar lagi berulang, itu nilainya adalah Y, maka kita akan ganti pada bagian ini dinyatakan sebagai Y. Jadi Y sama dengan akar dari 5X tambah Y. Lalu kita kuadratkan kedua ruas menjadi Y kuadrat sama dengan 5X tambah Y.
kita lakukan turunan fungsi implisit. Turunan dari Y pangkat 2 adalah 2Y, Y aksen. Sedangkan turunan dari 5X adalah 5 saja. Turunan dari 1Y yaitu 1 kali Y aksen. Kita kumpulkan Y aksen pada ruas kiri, 2Y Y aksen dikurang Y aksen sama dengan 5. Lalu difaktorkan Y aksen di depan kurung, dalam kurung 2Y min 1 sama dengan 5. Kita peroleh Y aksen sama dengan 5 per 2Y min 1. Jawaban yang benar adalah D. Pada soal nomor 13 diketahui fx sama dengan sin pangkat 6 gx dan diketahui ga sama dengan pi per 6 sedangkan g aksen a sama dengan 4pi. Tentukan nilai dari f aksen a. Soal turunan fungsi trigonometri. Diketahui fx sama dengan sinus pangkat 6 dari gx. Ini adalah bentuk aljabar ya, suatu fungsi aljabar gx. Lalu diketahui GA sama dengan pi per 6. Turunan dari G pada A sama dengan 4pi. Yang ditanya adalah berapakah f aksen A. Tentu saja kita harus mencari lebih dahulu f aksen X. Nah, berarti turunannya akan kita lakukan bertahap. Tahap pertama, turunkan pangkatnya. Berarti harus maju ke depan. 6 dikali sin pangkat turun 1 menjadi pangkat 5. Dari fungsi aljabarnya masih gx, lalu turunkan trigonometrinya, sin menjadi cos, masih fungsi aljabar gx. Kemudian yang terakhir turunkan fungsi aljabarnya menjadi g aksen x. Nah sekarang untuk f aksen a kita harus mengganti ini menjadi ga, gx menjadi ga, g aksen x menjadi g aksen a. Lalu kita masukkan nilai yang sudah diketahui, GA adalah pi per 6, sedangkan G aksen A sama dengan 4pi. Pi per 6 sama dengan 180 derajat dibagi 6 atau sama dengan 30 derajat. Sehingga 6 kali sin pangkat 5 30 derajat, cos 30 derajat dikali 4pi, sinus 30 derajat adalah setengah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka kita hitung 6 dikali setengah pangkat 5 dikali setengah akar 3 dikali 4pi. Jawaban yang benar adalah 6 per 64 akar 3 dikali 4pi atau 3 per 8 akar 3 pi. Jawaban yang benar yaitu C. Soal nomor 14, berapakah turunan dari Y sama dengan ln akar pangkat 4 dari x kuadrat min 4 per x kuadrat plus 4. Diketahui Y sama dengan ln akar pangkat 4 dari x kuadrat min 4 per x kuadrat plus 4. Bentuk akar sama dengan pangkat pecahan yaitu pangkat seperempat. Menurut aturan logaritma, pangkat maju ke depan menjadi seperempat dikali ln seluruhnya tanpa bentuk akar lagi. Sekarang logaritma hasil bagi sama dengan selisih dari logaritma pembilang dan penyebut. Sehingga kita uraikan di sini menjadi ln x kuadrat min 4 dikurangi ln x kuadrat plus 4. Turunan dari ln u adalah u aksen per u. Di sini dianggap sebagai U ya, dalam bentuk aljabar. Sehingga Y aksen kita dapatkan dari seperempat dalam kurung turunan dari X kuadrat min 4 adalah 2X. U lagi sama dengan bentuk semula X kuadrat min 4. Ln U turunannya adalah U aksen per U 2X per x kuadrat plus 4. Dan ini adalah pengurangan pecahan aljabar. Kita akan samakan penyebutnya, lalu atasnya dikali silang, sehingga diperoleh 2x dikali x kuadrat plus 4 dikurangi 2x dikali x kuadrat min 4 per, ambil semua penyebutnya, x kuadrat min 4 dikali x kuadrat plus 4.
Nah, ini adalah penyebut dalam bentuk A min B dikali A plus B. Hasilnya menjadi A kuadrat min B kuadrat. Atau boleh dikalikan satu per satu sehingga nanti didapatkan A kuadrat min B kuadrat. Bagian atas kita distributif, lalu menjadi 2x pangkat 3 ditambah 8x min 2x pangkat 3 ditambah 8x. Penyebutnya tadi adalah x kuadrat dikuadratkan dikurang 4 kuadrat. Di sini 2x pangkat 3 habis, lalu kita peroleh 1/4 dikali 16x per x pangkat 4 minus 16. 16 bisa dibagi 4, lalu kita dapatkan y aksen sama dengan 4x per x pangkat 4 minus 16. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 15, diketahui sebuah fungsi fx dalam bentuk akar, fx sama dengan akar dari x kuadrat min 2x. Turunan pertama dari fungsi fx adalah f aksen x. Berapakah f aksen x? Diketahui sebuah fungsi dalam bentuk akar, yaitu fx sama dengan akar dari x kuadrat min 2x. Turunan dari fungsi ini yaitu u aksen per 2 akar u. U adalah bentuk aljabar di bawah tanda akar. Maka kita ambil u sama dengan x kuadrat min 2x. U aksen berarti turunannya 2x min 2. Nah, kita masukkan langsung ke dalam rumus u aksen per 2 akar u, yaitu 2x min 2 per 2 akar seluruhnya ya, x kuadrat min 2x. Faktorkan 2 dalam kurung x min 1, sehingga 2 di atas dan di bawah bisa dicoret. Lalu kita peroleh turunannya f aksen x sama dengan x min 1 per akar dari x kuadrat min 2x. Jawaban yang benar adalah B.